Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you? How's life? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Hari ini we are going to talk about our 10th meeting. Oh my god, we have been in 10th meeting. And our topic today is active and passive voice. So, hari ini kita akan bahas tentang active dan passive voice dalam bahasa Inggris ya. Untuk konsep sebenarnya sama saja ya Miss ya, untuk kalimat aktif dan pasif di bahasa Indonesia dan di bahasa Inggris. Cuma nanti di bahasa Inggris bedanya adalah di structure-nya karena akan relate ke to be yang akan kita pakai. Iya. Nah, nanti untuk lebih ke ini ya, pola kalimat ya Miss. Pola kalimat. Untuk untuk kita mengingat-ingat dulu, aktif dan pasif voice itu kalau bahasa Indonesianya itu kayak melakukan dan dilakukan ya kan Miss. Kalau yang ada dilakukan itu artinya pasif, kalimat pasif, tapi kalau dia melakukan itu berarti aktif. So, here we go. Ya, ini sebelum ke polanya itu kita lihat contohnya dulu ya, seperti yang udah dibilang sama Miss Suci tadi. Kalau aktif, ini kayaknya kebalik dah ini PPT-nya, ya nggak Miss? Iya. Ya, ini dibalik ya. Jadi yang pasif itu yang di depan, yang aktif yang di depan, bukan yang depan ya, yang judulnya di kiri yang ya. di change ya. Hanya judulnya saja. Jadi yang di itu adalah pasif, yang me adalah aktif, begitu. Nah, contohnya adalah yang ini, yang passive voice ya. The project is done by team B. Project itu dikerjakan. Kalau dikerjakan berarti dia masuknya ke pasif. Jadi ini perlu diperhatikan ya, ini soalnya ada kesalahan judul ini, kayak peletakan judulnya. Kemudian yang untuk aktif sentence atau active voice itu yang me, seperti tadi ya contohnya ya. Kalau yang pasif tadi the project is done by team B. Nah, kalau jadi aktif dia team B does the project. Jadi kata kerjanya mengerjakan, bukan dikerjakan ya. Jadi mengerjakan, tim B mengerjakan project itu. Nah, contohnya kayak gitu. Semoga nggak bingung nanti. Sebelum kita upload kita ubah dulu ya Miss ya ini ya. Yep. Nah, ini adalah rumus umumnya yang supaya kalian tuh gampang ya buat ingat. Yang passive voice itu adalah to be plus verb bentuk ketiga, verb kata kerja bentuk ketiga. Contohnya bentuk ketiga apa aja Miss? Yang ed atau yang irregular ya. Udah pernah kita pelajari di ini, di present perfect tense ya. Nah, itu. Jadi bentuk ketiga itu nanti ada yang id, ada yang beda bentuknya. Jadi kalian pelajari lagi itu. Atau kalau memang masih sering lupa, nanti ini ya coba dibuka di apa itu Miss? Di kamus itu ya. Saya udah gak pakai ya. Nanti tinggal buka aja di internet ada. Ya. Jadi intinya rumusnya itu, rumus yang paling sering dipakai adalah to be, is, am, are, was, were, kemudian plus kata kerja bentuk ketiga. Nah, sekarang ini ya kita nanti bahas passive voice itu di tenses yang sudah pernah kita bahas di semester lalu dan semester ini ya Miss ya. Nah, yang pertama itu adalah di simple present tense. Gimana Miss ini? Oke. Sebelum kita masuk ke pola passive voice di present di tenses, kita itu dulu. Kan kalau misalnya ya, kalau kita ngomong Miss Anis makan bakso. Itu kan aktif ya. Miss Anis eats bakso. Di situ kan subjeknya adalah Miss Anis dan objeknya adalah bakso. Nah, kalau dalam pola kalimat passive voice, mudahnya untuk mengingat itu biasanya objeknya ini dia berubah tempat jadi ke depan. Dan opsional nanti kita pakai by di ujungnya. Misalnya bakso, berarti kan bakso itu objek kan. Bakso dimakan oleh Miss Anis. Bakso is eaten by Miss Anis. Jadi untuk kalimat yang aktifnya contohnya seperti tadi biasanya kita gunakan by untuk ya kan Miss? Untuk menekankan gitu ya, subjeknya siapa yang memakan bakso itu, dan objeknya si bakso itu pindah ke depan kalimat. Nah, setelah itu baru kita masuk ke contoh-contoh penggunaan passive voice pada tenses ya. Yang pertama, passive voice in simple present tense. Contohnya di kalimat aktifnya she writes the report. Jangan lupa kenapa dia pakai s, karena ini adalah simple present tense dan subjeknya she. Pasifnya report, the report yang tadinya berada di tempatnya objek
berpindah tempat ke tempatnya si subjek di depan. The report is, kenapa pakai is nggak pakai was? Karena this is simple present tense. Then followed by verb 3. Verb 3 dari apa? Dari write. Write itu verb 3-nya apa? Written. Jadilah dia the report is written. Sebenarnya kalau pola kalimatnya the report is written itu sudah benar. Tapi berhubung kita merubah pola kalimat aktif yang ada subjeknya, kita gunakan by. By itu oleh, her. Kenapa her-nya tidak she? Karena pronounnya ganti ya, pronounnya, kata gantinya dari she itu berubah menjadi her. The report is written by her. Report itu ditulis oleh dia atau olehnya, yang perempuan ya. Contoh kedua, kalau subjeknya they write the report, nggak ada s ya karena they. Kemudian bentuk pasifnya jadi the report is written by them. Nah di sini hati-hati, yang kita lihat subjeknya itu bukan them-nya ya. Jadi subjeknya di sini walaupun tadinya subjeknya adalah they, di sini to be-nya tetap is. Karena kenapa? To be itu merujuk kepada objeknya, bukan merujuk kepada subjek. Yang ditulis apa? Yang ditulis itu the report. Sedangkan di sini reportnya adalah tunggal. The report bukan reports. So the report is written, bukan the report was written, walaupun di situ subjeknya adalah they. Okay, you got it? I hope so. Okay, the second tenses, Miss Anis. Oke. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari ini ya, simple present tense ya, Miss ya. Yes. Oh ya, Miss, tadi ini ada yang salah ucap sepertinya Miss Suci tadi. Gimana? Yang the reports yang plural itu kan pakainya are bukan was. Nah, tadi Oh, teman-teman iya. pasti sadar, Oh, teman-teman sadar itu. Oke. Iya. Salah, maksudnya itu ya, maksudnya bukan are. Tadi saya bilang was. Nggak apa-apa. Grogi nih kayaknya. Salah ngomong berarti ya. Oke. Oke, Nah, sip. sekarang kita lanjut ya ke passive voice di simple future tense ya. Simple future tense itu untuk apa? Seperti yang kemarin ya, untuk mengekspresikan kegiatan atau kejadian yang akan berlangsung di masa yang akan datang. Jadi belum terjadi. Nah, contoh kalimat yang pertama ini sama, kalimatnya sama, hanya bentuk tense-nya saja ya yang berbeda ya. She will write the report. Dia akan menulis laporan itu. Laporannya cuma satu ya, laporannya cuma satu. Kemudian kalau dijadikan pasif, seperti yang Miss Suci tadi bilang, reportnya pindah ke depan. Nah, kalau tadi di present tense dia kan pakai is ya, karena present tense. Nah, karena dia di kalimat future tense ini dia sudah punya will, kamu tidak perlu ngasih is lagi, nanti double. Jadi langsung pakai will. Nah, setelah pakai will, ya namanya will nggak mungkin sendiri kalau dengan Auxiliary. iya, kalau dengan verb 3 ya, verb 3. Nah, tadi is-nya itu sebenarnya ada juga ya Miss ya. Is-nya itu dipakai tapi dalam bentuk yang bentuk original, be-nya. Jadi the report will be written by her. Sebenarnya by her-nya optional ya Miss ya, enggak ditulis enggak apa-apa. Cuma ini kan supaya lebih jelas aja untuk menekankan sebenarnya siapa yang nulis gitu. Ini ya rumusnya yang paling gede ini pasti udah lihat ya. Will plus be plus verb T, atau bisa is, am, are plus going to plus be plus verb T, semuanya verb 3 pokoknya. Nah, kemudian kita lihat ke contoh yang kedua ya. They are going to write. Write-nya mana ini ya? Iya, write-nya ya miss ini kayaknya. Nah, teman-teman ini ya kalau nulis yang ini ya, yang lebih teliti lagi. Ini kayaknya kita yang kurang teliti nih bisa. So ya. sorry. Tapi semoga masih paham ya. They are going to write the report. Nah, reportnya taruh di depan lagi. Loh, kok dia pakai is? Kok nggak pakai are kayak yang they? Kenapa? Karena dia ikut bentuk dari si reportnya ini. Reportnya ini cuma satu, makanya dia harus menggunakan is. Tapi bentuknya tetap sama ya. Yang bukan yang tadi are going kemudian di sini menggunakan will gitu kan keliru. Jadi kalau are going, kalau pakai going to ya nanti pasifnya juga going to. Jadi disamakan. Hanya ini aja, to be-nya aja. Jadi kita lihat dulu depannya itu. Dia itu single atau plural gitu aja. Nah, ini single ya, berhubung dia single, the report is going to be written. Nah, sama verb 3 by them. Nah, them ini kenapa kok enggak they? Ya seperti yang Miss Suci tadi bilang ya, dia ini ya karena sudah ada by
atau ada on, ada between, ada itu namanya apa ya? Keterangan lokasi ya mungkin ya. Auxiliary lah, ada auxiliary di depannya. Dia ini menjadi objeknya si auxiliary ini. Jadi dia harus berbentuk objek gitu. Kayak tadi ya yang by her bukan by she atau by hers misal. Kan enggak. Kayak ini sama ya by them. Jadi ini dipelajari lagi tentang pronoun ya dalam bentuk yang yang subjek nanti bentuknya seperti apa, objek seperti apa, kepemilikan seperti apa. Kepemilikan yang apa itu Miss? Yang tanpa adjektif dan possessive. Yang itu, yang misal our sama ours gitu ya. Itu dipelajari lagi ya karena nanti itu ada di passive voice. Ya, selanjutnya ini Miss. Well, nah sekarang kita melihat pola penggunaan passive voice in simple past tense. Pola utamanya sama ya, to be, object plus to be plus verb 3. Yang membedakan adalah penggunaan to be-nya. Nah di sini sebenarnya harus kita kuasai itu malah penggunaan to be dan auxiliary verb-nya. Misalnya kayak tadi will itu nggak boleh will written tapi harus ada be-nya. Kalau di sini langsung saja wrote-nya itu berubah menjadi was atau were, tergantung nanti reportnya itu atau objeknya itu bentuknya plural atau singular. She wrote the report, jadi pasifnya the report was written by her. They wrote the report was written by them. Well, kayak gitu ya. Gampang ya Miss ya. Gampang. Nanti dipelajari lagi ya. Kalau dia itu di past tense, dia tetap ya ini apa? To be-nya tetap menggunakan yang past tense juga, was atau were. Kalau dia present berarti menggunakan yang to be yang present juga, is, am, are gitu. Memang kalau aktif pasif itu kan banyak yang perlu diperhatikan ya, to be-nya dan kata kerjanya ya Miss ya. Dan itu ya sedikit kita bahas untuk bentuk negatifnya. Nah, untuk bentuk negatifnya itu dia tetap tinggal kita tambahkan not ya. Di semuanya misalnya tadi. Ini, ya, the report was not atau wasn't written by her. Reportnya tidak ditulis oleh dia. Kalau misalnya di aktifnya she didn't write the report, pasifnya jadi the report was not written by her. Dan pokoknya di semua present atau di semua tenses itu kalimat negatifnya mengikuti pola kalimat negatif tenses tersebut. Cuma bedanya di penggunaan kata kerja ketiga dan to be sebelumnya. Ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya di passive voice di present continuous tense ya, yang dimana kejadian itu sedang berlangsung ya. Nah, ini she is writing the report. Dia sedang menulis laporan itu. Nah, kalau dipasifkan sama, aturannya itu sama, hanya berbeda dengan to be-nya saja ya. Kalau present continuous tense dia menggunakan is atau are plus being. Nah, ini yang membedakan ya, being. Biasanya kalau continuous itu pasti ada ing-nya. Kalau yang tadi kalimatnya ing di aktif, pasifnya juga ada ing-nya, tapi bukan di kata kerja, di be-nya malahan. Ini ya contohnya, she is writing the report, pasifnya jadi the report is being written by her. Jadi laporan itu sedang ditulis oleh dia gitu. Contoh yang kedua sama ini, they are writing the report. Kemudian dibalik, the report is, nah karena reportnya cuma satu, sebenarnya kalau ini reportnya banyak kan jadi the report are. Nah gitu. Jadi ini ya harus teliti ya misalnya dalam membedakan ininya, subjeknya, subjek kalimatnya. The report is being written by them, karena reportnya cuma satu gitu. Ini Miss, yang terakhir nih kayaknya. The last tenses ya. Maksudnya ini the last tenses yang we have learned ya, yang sudah kita sebenarnya pelajari, masih banyak karena ya. tenses masih banyak, tapi kan kita mempelajari tenses-tenses yang umum kita pakai dalam percakapan sehari-hari. Yang nanti kira-kira bakal kalian pakai semua gitu loh. Enggak semuanya 16 tenses ya kita pelajari gitu. Nanti pusing gitu. Passive voice in present perfect tense. Kemarin kita baru beberapa minggu yang lalu ya Miss belajar present perfect itu kita pakai untuk menyatakan hal yang sudah berlangsung, sudah terjadi ya. Dan masih berlangsung sampai sekarang. Jadi kejadiannya dimulai di masa lalu tapi sekarang masih gitu. Oke. She has written the report. Dia sudah menulis laporan. Karena kita tahu bahwa present perfect tense itu to be-nya adalah has atau have.
Kemudian kita harus ingat untuk di passive voice, has dan have-nya itu kita gandengkan atau kita sandingkan dengan been. Selalu, always ya. Has atau have, terus kita tambahkan been diikuti dengan verb 3. The report has been written by her. Reportnya sudah ditulis oleh dia. They have written the report. Mereka sudah menulis report. The report has been written by them. Gitu ya. Kalau misalnya dalam bentuk kalimat negatifnya gimana, Miss? Jadinya the report has not been written by them atau hasn't disingkat. Well, kayaknya itu ini, ya. Not-nya berarti di sesudah has ya, Miss ya, Yeah. bukan sesudah has been ya. Has been not, Yeah. has not been ya. Benar kan? Has not been. Maksudnya kan kadang kan nanti ada yang bingung, ini notnya saya taruh di mana ya, kan banyak gitu loh. Sebelum sebelum kata kerja written dia kan masih ada has, ada been lah. Notnya taruh di mana kan gitu. Biasanya mungkin ada beberapa teman-teman mungkin yang bingung ya. Jadi notnya itu ada di setelah has-nya. Gitu. Nah, sudah selesai. Yes, Semoga ini ya. that's all Paham. ya. That's all about our topic today, which is about passive and active sentence. Nanti we will continue our discussion in LMS. You can see the podcast and then you can learn the material and post your comment or questions in the replies box, okay? Thank you so much guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. See you, Miss.